Halo guys, kembali bersama gue AJ, supporter IQ 78 yang suka ngebahas bola ya. Jadi gue adalah salah satu dari kalian juga ya. Gue adalah supporter IQ 78 juga sama kayak kalian. Oke, di sini gue mau membahas soal kemarin ya. Dimana, aduh ya Allah, gue masih belum bisa move on dari timnas U20 yang meraih hasil buruk di Piala Asia. Karena di opini gue, menurut gue, timnas U20 Indra Safri ini adalah timnas terburuk di 5 tahun terakhir. Timnas terburuk untuk gue. Karena apa? Secara permainan pun terlihat Indonesia tuh sudah kalah duluan ya, bisa gue bilang. Dan ini mentality yang tidak pernah terjadi selama 5 tahun terakhir. Menurut gue timnas yang jauh lebih buruk dari ini itu adalah timnas era Simon McManamy. Itu adalah timnas yang lebih buruk dibanding timnas ini. Untuk gue. Karena di zaman itu pun bisa dibilang timnas mainnya super berantakan di saat ini. Ini masih lebih teratur lah mainnya dibanding timnas Simon McManamy. Tapi so far sejak Sintayong masuk sampai Sintayong keluar kembali ya. Ini timnas yang terburuk gitu ya. Di semua timnas ya, timnas U17, timnas U20, timnas U23, timnas senior. Gitu. Padahal sebelum memasuki ajang yang ini, kita tuh sebenarnya punya harapan timnas ini lolos ke Piala Dunia U20 di Chile. Ya kan? Dan gimana cara kita supaya bisa berpartisipasi di Piala Dunia tersebut? Kita harus menembus semifinal. Dan bukan hanya kita sebagai supporter IQ 78. PSSI pun punya harapan yang sama. Makanya kenapa PSSI banyak membuat program untuk timnas U20 di 1 tahun terakhir ini. Karena PSSI punya harapan besar kepada timnas ini. TC yang dilakukannya kan adalah TC yang bukan main-main loh, keliling dunia loh TC-nya. TC-nya di Como, Italia. TC-nya di Perancis mengikuti turnamen Toulon dengan negara-negara dunia. Bahkan mengalahkan Argentina di turnamen itu. TC di Korea Selatan gitu ya. TC di Jepang. Sempat ada pelatihan juga di Indonesia. Ya kan, sampai di Indonesia sponsor dari timnas yaitu Mandiri mengadakan turnamen kecil untuk timnas U20 ini untuk mematangkan persiapan. Tapi ini hasil yang didapatkan. Timnas yang TC selama berbulan-bulan di ajang resmi malah jadi bulan-bulanan. Gitu. Kenapa? Gue paham kenapa supporter membandingkan hasil ini dengan hasil-hasilnya Sintayong di zaman dulu. Kita uraikan sedikit ya. Gue pun sebagai supporter punya keresahan yang sama kalian. Menurut gue, dan mungkin beberapa supporter punya pendapat yang sama dengan gue, hal yang tidak terlihat dari timnasnya Indra Safri adalah fighting spirit. Di era Sintayong, fighting spirit itu luar biasa. Meskipun kita kalah kualitas, meskipun kita kalah secara skill, secara pengalaman dan segala macamnya. Bahkan kalau kita melihat timnas era Sintayong kan banyak sekali, dia kan memotong 2 generasi, artinya kan pengalamannya sedikit sekali kan timnasnya. Tapi itu tertutupi dengan fighting spirit. Dan memang hukum alamnya harusnya seperti itu ya. Kalau kita tidak bisa menunjukkan kualitas yang lebih terhadap lawan kita, kalau kita tidak bisa, kita punya level yang jauh lebih rendah dari lawan kita tutupi dengan fighting spirit. Kita tutupi dengan determinasi. Tapi gue yakin kalian semua setuju sama gue, fighting spirit itu nggak kelihatan di timnas ini. Tidak kelihatan. Bukan hanya di sini aja, bahkan dari turnamen pramusim sebelumnya.
Ya, di turnamen sebelum turnamen resmi ini fighting spirit itu udah nggak kelihatan. Begitu. Dan kita juga sadar ya, kita supporter IQ78 ini sadar kok. Timnas kita memang kalah kualitas dari Iran dan Uzbekistan. Dan di POV kita juga realistis. Kalau kalah 2 kali ya sudah, tidak apa-apa, ngerti nggak? Tapi tunjukkan fighting spirit, tunjukkan kalau kita tidak kalah secara mental, secara fisik, kita bisa create banyak peluang. Kan tidak terlihat di situ ya. Lawan Uzbekistan gimana nggak greget gitu ya, di menit 70-an pemain udah geletakan, udah jatuh-jatuhan. Secara mental udah kalah, passing udah amburadul menit 70 ke atas. Kan udah kalah secara mental. Apa itu terjadi di era Sintayong? Hampir tidak pernah terjadi. Mau di level AFF, mau di level Asia gitu ya. Tidak pernah terjadi. Gitu. Jadi kekecewaan supporter IQ78 ini ada dasarnya. Gitu. Kan ada yang bilang kalau hanya karena kita kalah tinggi badan makanya kita kalah. Men, kalau mental kita tidak jatuh dan kita punya determinasi, bola itu pasti akan dikejar kok. Pemain gak akan diem aja di kotak penalti. Pasti mereka punya semangat untuk mengejar bola itu. Jadi begitu kurang lebih. Ya. Jadi gue adalah supporter IQ78, kalian pun gue yakin sama ya. Ya kita mah tahu apa soal bola, bener nggak? Kita mah taunya soal kehidupan. Kita mah orang yang katro di bola, bener nggak? Kan dia udah paling bener gitu kan, soal bola dia emang paling bener, gitu ya. Dan di sini tugas kita sebagai supporter IQ78 adalah melindungi timnas. Dan emang begini cara kita melindungi timnas ya. Indra Safri emang harus dikritik habis-habisan. Begini cara kita melindungi timnas kita. Kita juga nggak terlalu nyalahin pemain kan? Gitu. Meskipun pemain sebenarnya banyak juga melakukan mistake sendiri. Tapi kita juga mentoleransi karena mereka masih muda. Gitu. Jadi begitu kurang lebih soal kekecewaan kita sebagai supporter terhadap timnas U20 ini. Gue bukannya mau mengguys-like ya, tapi ini kan balik lagi opini. Video ini adalah opini. Dan opini gue adalah timnas U20 ini di Piala Asia ini adalah timnas terburuk di 5 tahun terakhir dari semua timnas. Dimana ini juga mungkin untuk pertama kalinya kita hilang harapan terhadap timnas. Sebelumnya setelah Piala AFF bahkan ya bisa dibilang setelah Piala AFF 2021 kita ke final, gue rasa itu adalah titik dimana kita selalu optimis dengan timnas Indonesia di semua umur. Timnas U17 perform, timnas U17 juga tidak juara AFF kan, tapi kita bangga kan. Kenapa? Karena fighting spiritnya ada, determinasinya ada. Melawan Australia kita kalah loh, tapi kan kita tetap bangga dengan timnasnya. Kenapa? Karena meskipun dengan 10 pemain, timnas itu menunjukkan fighting spirit yang luar biasa, punya keinginan untuk menang meskipun kalah dengan jumlah pemain, meskipun akhirnya kalah dengan skor 3-5 waktu itu skornya, gue lupa dah. Kan meskipun kalah pun kita tidak kecewa, benar nggak? Nah, timnas ini pun sama, kita punya standar yang sama, kita tidak membeda-bedakan standar kok. Timnas ini meskipun kalah, kalau menunjukkan fighting spirit, menunjukkan ingin menang, tidak kalah sebelum pertandingan selesai, kita juga akan puji, bener nggak? Tapi kan tidak terjadi di event ini.
Jadi begitu POV supporter soal melihat timnas U20 ini menurut gua. Jadi tidak ada salahnya kok mengkritik Indra Safri. Teman-teman jangan karena ada beberapa orang yang bilang ini bukan salah Indra Safri terus kalian jadi bilang ini bukan salah Indra Safri. Enggak, ini jelas kesalahan Indra Safri untuk gua. Dan gue yakin banyak yang setuju. Karena dengan persiapan yang sangat mewah, kok timnasnya malah ngedrop gitu. Gue tidak mau membandingkan dengan timnas U20 era Sintayong kemarin lah ya, gak mau gitu. Tapi gue cuman ingin memberikan kritikan aja bahwa semua pelatih itu kan karakternya berbeda ya gitu. Semua pelatih karakternya berbeda, tapi tujuannya sama. Tujuannya adalah ingin menang, dan keinginan ingin menangnya itu yang ingin kita lihat, ya kan? Meskipun pelatih karakternya berbeda-beda, tapi keinginan untuk menangnya itu sama. Ada pengamat yang bilang kalau kita mah timnas pengennya menang doang. Ya semua orang juga pengen menang gitu, ngerti gak sih? Gak mungkin ada orang yang pengen kalah, bener gak? Tapi semangat ingin menangnya ini yang ditunjukkan. Meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan, tapi kalau keinginan untuk menangnya ini ada, kita juga bisa menghargai keinginan untuk menang. Timnas Indonesia era Sintayong ketika berhadapan dengan Irak, ketika kita kalah 0-2, kan tim supporter tidak menghujat timnas ini, tidak menghujat Sintayong juga. Kenapa? Karena ada keinginan untuk menang dari timnasnya. Bahwa kita sadar timnas itu sedang berproses. Kita pun sebenarnya sadar timnas ini lagi berproses. Tapi keinginan untuk menangnya tidak ada masalahnya. Tidak ada fighting spirit di situ. Jadi itu, muter-muter di situ karena memang di situ problemnya. Jadi begitu soal timnas, kekecewaan kita terhadap timnas ini ya. Itu aja yang ingin gue kemukakan, yang ingin gue resahkan gitu ya. Gue emang sangat resah ya dengan ini semua. Semoga timnas kedepannya jauh lebih baik ya. Baik.